pemanfaatan mikroskop 365 untuk pembelajaran. Yang pertama, saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Nama saya adalah Pak Hartono. Saya diamanati oleh teman-teman sebagai ketua MKMP. Saya sangat senang sekali bisa bergabung dan bertemu silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian semuanya, satu Nusantara, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan Fintech Microsoft 365. Pada kegiatan ini punya maksud atau harapan. Yang pertama, ini sebagai salah satu solusi pembelajaran kombinasi atau pembelajaran gabungan, yaitu menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan online. Karena kita semua harus mempersiapkan pembelajaran tatap muka online, karena kayaknya situasinya teknologi informasi sudah mengarah semua. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bisa berdiskusi dan sebagainya terkait dengan pembelajaran gabungan antara tatap muka dan tatap online, tentunya dengan memanfaatkan Microsoft 365. Terus harapan yang kedua, ini kami ingin meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia, tentunya dalam penguasaan dan pemanfaatan fitur-fitur dari Microsoft 365 yang nanti ada kaitannya dengan pembelajaran hibrid. Terus harapannya juga nanti dalam kegiatan ini memberikan kontribusi yang positif dalam penyiapan pembelajaran gabungan Bapak Ibu ya, yang terkait dengan tatap muka dan online. Terus berikutnya ini yang harapan yang ketiga, menambah jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas guru inovatif. Saya mohon maaf, ini suara saya agak serak-serak karena kemarin habis suaranya di MPMB dan agak sedikit kena radang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini pada prinsipnya MGMP Matematika SMA Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjalankan perannya sebagai guru masa kini Bapak Ibu. Kalau menurut saya adalah guru masa kini. Yang pertama menjadi coach dalam proses kegiatan fintech ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dalam penyelesaian tugas atau memahami materi terkait dengan Microsoft 365 ada kesulitan, maka kita sudah mempunyai pelatih-pelatih, ada 6 pelatih. Ada beliau Bu Ujung, ada Bu Endang, ada Pak Karim, Pak Ismail Rasa, ada 5 orang yang akan menjadi pelatih pada kesempatan ini. Jadi menumbuh kembangkan peran guru pada masa kini, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, ketika ada kesulitan nantinya langsung dapat menghubungi trainer-trainer yang hebat-hebat pada kesempatan. Terus berikutnya menampilkan peran bahwa kegiatan ini juga sebagai peran guru di masa kini, yang perannya salah satu menjadi pengajar praktik untuk guru lain. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini MGMP Matematika akan menjalankan perannya sebagai pengajar praktik untuk guru lain. Maka dari itu nanti diharapkan diskusinya dapat berjalan dengan cepat. Terus berikutnya pada kegiatan ini juga diharapkan nanti mampu mendorong kolaborasi bekerjasama untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan pembelajaran pada masa kini. Baik Bapak Ibu, saya atas nama Ketua MGMP sekali lagi mohon maaf ketika dalam kegiatan ini nantinya atau sampai dengan
pengumpulan tugas banyak kekurangan-kekurangannya. Atas nama penyelenggara kegiatan ini sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan inilah kemampuan kami untuk berbagi dengan teman-teman yang sudah bergabung di Fintech kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf ketika ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kami. Berikutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada manajer Mikroskop Bapak Yuda yang telah memberikan fasilitas pada kami. Mudah-mudahan ini akan berjalan selamanya sehingga kami bisa menggunakan fitur-fitur Mikroskop Office 365 untuk kegiatan dan mendukung pembelajaran hibrid, menyiapkan pembelajaran gabungan antara tatap muka dan online. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hardono. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan oleh CIO PT Cipta Gading Arta, Bapak Yuce Yahya Sukaca. Kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Bu Betty. Suara saya sudah terdengar ya Bu. Sudah Pak, alhamdulillah sudah Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala MGMP, Ketua ya, Bapak Ketua MGMP SMA Matematika Kutai Kartanegara. Selamat malam Pak, salam kenal Bapak. Selamat malam Pak Ida, salam kenal dari saya Pak Hardono. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu semua anggota MGMP dan teman-teman yang bergabung dalam acara Fintech pada malam hari ini yang akan berlangsung dalam 3 hari ya, sepertinya Bu Betty, sampai 3 hari ke depan. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa berkumpul bertemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini ya, karena memang pertemuan-pertemuan seperti ini itu adalah tempat di mana kita bisa saling berbagi ya, di mana kita bisa saling memberikan informasi, karena yang namanya teknologi Bapak Ibu itu berkembang setiap saat. Hari ini kita pelajari, bisa jadi minggu depan sudah ada update yang terbaru begitu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, karena apa yang kita pelajari ini tentu akan membawa hal yang baik untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, Microsoft 365 adalah Microsoft layanan yang diberikan oleh Microsoft ya untuk Bapak Ibu dalam kegiatan kali ini ya. Nanti teman-teman trainer dari MGMP akan memberikan pelatihan bagaimana cara memanfaatkan penggunaan aplikasi Microsoft. Aplikasi Microsoft ini Bapak Ibu, Microsoft 365 itu bisa Bapak Ibu miliki sendiri sebenarnya ya di sekolah masing-masing ya. Dimulai dengan ini layanan yang gratis dari kami. Jadi di Microsoft itu ada layanan yang free Bapak Ibu yang kita sebut sebagai Microsoft 365 A1 for Faculty ya. Jadi bisa seperti itu. Ini sudah mencakup semuanya. Jadi yang akan disampaikan pada Fintech kali ini adalah bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan teknologi Microsoft ya, mulai dari Bapak Ibu akan berkenalan dengan Microsoft Teams ya, seperti yang Bapak Ibu saat ini gunakan ya untuk berwebinar. Itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini pun free ya, tanpa biaya apapun sebenarnya. Bisa digunakan sampai sejumlah 500 partisipan untuk versi free-nya. Kalau Bapak Ibu ingin upgrade ke versi yang lebih lengkap begitu, jadi misal dilengkapi dengan Microsoft 365 desktop yang diinstal di laptopnya Bapak Ibu, ada Microsoft Word, Office, PowerPoint, dan teman-temannya ya Bapak Ibu, dan ada Windows, itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan lisensi Microsoft versi A3 ya Bapak Ibu, atau kalau sekarang ini muncul
lisensi baru Bapak Ibu yang namanya Microsoft 365 A1 for Devices. Ya, nanti mungkin akan dikenalkan oleh teman-teman trainer. Ya, kemarin kita sudah belajar bersama begitu, dan saya rasa aplikasi dari Microsoft ini akan sangat powerful ya untuk Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas. Memang Bapak Ibu teknologi Microsoft itu setiap hari berkembang ya. Bapak Ibu tentu sudah mendengarkan kabar ya bahwa kemarin Microsoft itu sudah berinvestasi kepada satu perusahaan AI, perusahaan namanya OpenAI, sehingga perusahaan OpenAI ini adalah perusahaan yang membuat aplikasi yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT ini Bapak Ibu sudah didanai oleh Microsoft. Jadi Microsoft sudah menjadi pemegang saham mayoritas untuk perusahaan ini, sehingga sebentar lagi Bapak Ibu layanan ChatGPT ini akan Bapak Ibu bisa terima, bisa gunakan dengan akunnya Bapak Ibu ya. Nanti saya percaya Bapak Ibu akan diberikan akun oleh teman-teman trainer, dan Bapak Ibu bisa buktikan, Bapak Ibu bisa gunakan layanan berbagai macam layanan yang menarik yang dari Microsoft, termasuk layanan ChatGPT itu Bapak Ibu ya. ChatGPT itu apa? Ya mungkin tidak akan dibahas di Fintech kali ini ya Bapak Ibu, karena memang aplikasi ini sedang dikembangkan, belum launching begitu, belum di roll out ya. Nanti kita akan mungkin bahas di fintech yang selanjutnya ya. Saya rasa Bapak Ibu tentu akan tetap bergabung dalam teman-teman komunitas MGMP SMA ya Pak, di MGMP Matematika ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai macam informasi terkini. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita teknologi ini tentu akan di satu sisi memudahkan Bapak Ibu dalam mengelola kelas seperti itu, dan di satu sisi juga tentu Bapak Ibu tentu akan merasa bahwa teknologi ini akan menjadi saingan kita dalam pembelajaran. Ada beberapa yang merasakan seperti itu. Contoh ya Bapak Ibu, layanan Microsoft yang namanya OneNote, di kita ada namanya OneNote ya. OneNote itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di beberapa siswa, terutama dalam pembelajaran matematika Bapak Ibu, OneNote itu sudah punya fitur AI, sehingga ketika Bapak Ibu memberikan persamaan matematika atau pertidaksamaan matematika begitu ya, aplikasi OneNote ini akan bisa menyelesaikan langkah-langkahnya, bahkan akan bisa menggambar grafik pertidaksamaannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang teknologi saat ini sudah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang akan memungkinkan Bapak Ibu nanti menciptakan ruang kelas yang hybrid, ruang kelas yang terkoneksi gitu ya. Ruang kelas yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri ya. Ruang kelas yang memungkinkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan waktu masing-masing. Guru bagaimana? Guru membuat skenario-nya, guru menciptakan lingkungan belajarnya, sehingga siswa bisa mengakses materi belajar itu kapanpun. Nah, rasa esensi yang akan Bapak Ibu pelajari adalah seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari saya mengucapkan selamat belajar untuk Bapak Ibu bersama trainernya Bapak Ibu pada malam hari ini yang sudah cukup keren Bapak Ibu ya. Dan saya sih sungguh berharap ya Bapak Ibu tidak berhenti sampai di sini. Bapak Ibu nanti akan bergabung di komunitas guru inovatif di MGMP ini juga, dan Bapak Ibu akan menjadi Microsoft Educator Trainer selanjutnya begitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Microsoft, baik itu dalam kegiatan di nasional ya, atau kegiatan di internasional Bapak Ibu, karena jaringan Microsoft ini kita ada di semua negara Bapak Ibu ya. Jadi setiap tahun Microsoft itu ada event global di mana guru akan bertemu secara bersama-sama begitu ya. Tidak hanya di satu negara, tapi lebih dari satu negara karena lintas negara, sehingga Bapak Ibu akan bisa lebih mengembangkan pemahaman, paradigma begitu, pengajaran di kelasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berbagi dengan guru matematika di negara lain, Bapak Ibu bisa berkolaborasi, menyambungkan kelasnya Bapak Ibu dengan kelas di negara lain,
dan itu semua sudah disediakan melalui jaringan Bapak Ibu. Saya rasa demikian pembukaan dari saya, introduction tentang Microsoft 365. Tentu secara lebih detail nanti akan dibahas oleh teman-teman trainer pada malam hari ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Betty. Terima kasih Ibu Betty. Ya, terima kasih kembali Bapak Yuce Yahya Sukaca. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara kegiatan webinar dan BIMTEK oleh Kasih Pembinaan SMA dan PKLK Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Jafar Qodari MAPP Link. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Betty. Mohon maaf ini sebelumnya dalam kendaraan ya, tapi kelihatan ya wajah saya ya. Iya, kelihatan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, yang kita perjuangkan pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan buat kita semua dan bagian dari ibadah buat kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dikuatkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin. Yang pertama ucapan terima kasih dan salam hormat saya sampaikan kepada Ketua MGMP Matematika Pak Hardono ya dan teman-teman panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang luar biasa tidak hanya pada anggota MGMP Matematika di wilayah Kutai Kartanegara, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas, terutama guru-guru yang pada malam hari ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Harapannya adalah ke depan nanti bisa dikembangkan lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih luas dan rutin, sehingga secara tidak sadar kita mengatur kita semua untuk lebih maju dalam pengembangan teknik-teknik pengajaran kita. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak selaku CEO Microsoft tadi yang sudah menyampaikan gambaran-gambaran tentang bagaimana perkembangan Microsoft dalam mengemban dan memfasilitasi teknologi pengajaran sehingga teman-teman guru itu terbantu untuk melaksanakan pengajaran begitu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan pada kegiatan ini, namun sebelumnya saya sampaikan ucapan permohonan maaf seyogianya pada malam hari ini yang bergabung adalah Bapak Kepala Cabang Pak Muhtar, namun beliau berhalangan sehingga mendelegasikan kegiatan ini kepada saya selaku Kasih Pembinaan SMA dan PKLK Cabang Wilayah 3 Kutai Kartanegara. Baik, beberapa catatan yang perlu disampaikan adalah yang pertama bahwa jauh-jauh hari pada saat COVID 2019 maupun 2020, pada setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa penggunaan IT dalam pengajaran itu tidak akan kembali lagi seperti zaman sebelum COVID, begitu. Artinya apa? Bahwa nanti setelah COVID itu mereda, tidak mungkin guru itu akan kembali seperti sebelum COVID, ya kan? Tidak menggunakan fasilitas IT dan lain sebagainya. Nah, ini terbukti bahwa penggunaan IT dalam pengajaran itu akan terus berkembang
apakah itu sebelum COVID atau selama COVID atau setelah COVID. Nah, artinya guru-guru memang harus selalu mengupgrade dirinya untuk memfasilitasi pengajarannya dalam penggunaan IT. Lebih spesifik lagi dalam aplikasi tertentu. Nah, salah satunya adalah Mikro 365 dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Tentu Bapak Ibu ada mungkin yang berpikiran bahwa COVID kan udah kelar gitu kan. Gitu. Nah, anak-anak juga sudah kembali ke sekolah. Terus apa gunanya? Banyak sekali gunanya Bapak Ibu. Nah, kan tidak semua materi itu bisa disampaikan di sekolah. Mungkin dalam kesempatan tertentu, ya kan, Bapak Ibu perlu menyampaikan materi-materi tertentu yang siswanya mungkin tidak di sekolah gitu. Nah, artinya fasilitas penggunaan aplikasi itu sangat penting. Di kesempatan yang lain juga seperti webinar dan lain-lain, tanpa menggunakan fasilitas IT sangat sulit begitu. Ini jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengesampingkan terhadap pentingnya penguasaan. Catatan berikutnya adalah dengan geliatnya MGMP Matematika, saya sangat secara pribadi maupun kelembagaan MGMP Matematika saya akui memang luar biasa terdepan begitu dibandingkan dengan, kalau kita membandingkan ya, dibandingkan dengan teman-teman MGMP mapel yang lain. Saya selalu menyebut MGMP Matematika di kesempatan pertemuan di MGMP mapel yang lain. Teman-teman pengurus MGMP Matematika untuk lebih ini mungkin membuka diri bahwa webinar ini tidak hanya untuk mapel matematika aja, tapi kelihatannya malam ini tidak hanya untuk mapel matematika ya, atau guru matematika ya, Bu Betty, ya. Iya Pak, jadi untuk umum. Maaf Bapak, suaranya kurang kedengaran Bapak. Mungkin volumenya kurang maksimal. Bentar. Sudah kedengaran ini Pak. Oh iya, karena pas di hadapan wajah saya diangkat laptopnya. Seharusnya ditegur mulai awal tadi, tapi tidak apa-apa lah, ya kan. Ini saya ulang. Saya selalu menyebut MGMP Matematika ini di kesempatan-kesempatan pertemuan dengan MGMP mapel yang lain begitu. Nah, harapan saya adalah supaya mereka juga termotivasi gitu untuk lebih geliat begitu. Memang ada sudah kelihatan beberapa MGMP mulai bergerak begitu, tapi pergerakannya itu tidak hanya karena mungkin dikasih tugas kewenangan untuk membuat kisi-kisi, tidak. Maksud saya rutin gitu. Nah, alhamdulillah dengan ada contoh satu MGMP mapel matematika, yang lain juga kelihatannya mulai panas begitu, mulai termotivasi begitu bahasanya. Nah, saya berharap sekali lagi Pak Hardono dan teman-teman pengurus MGMP Matematika untuk membuka diri sehingga memberikan motivasi lebih untuk mapel yang lain begitu Pak Dono ya. Itu terima kasih udah luar biasa ini. Itu selalu saya menyebut MGMP Matematika sebagai rujukan. Terakhir, ya kan, mudah-mudahan dengan kegiatan ini memberikan pemahaman lebih buat teman-teman guru matematika khususnya, kemudian mapel yang lain pada umumnya,
sehingga nanti bisa memberikan inspirasi pada saat mengaplikasikan di kesempatan pengajarannya. Begitu. Intinya adalah bahwa kita tidak boleh berpuas diri gitu, terhadap capaian kita. Kita selalu menempa diri kita, mengupgrade diri kita sehingga memberikan inspirasi untuk tugas utama kita untuk mendampingi anak-anak di kelas maupun di luar kelas. Begitu. Juga satu catatan lagi perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu jangan jangan bergantung pada satu titik saja, satu sumber saja. Mungkin ada sumber-sumber yang lain, begitu. Apakah itu aplikasi, ya kan? Atau sumber mata pelajaran yang lain. Contoh, misalkan Bapak Ibu mengembangkan media pengajarannya mungkin membuat video, ya kan, merekod pengajaran Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu memiliki media sendiri, dokumen sendiri sebagai kreasi Bapak Ibu, tidak mengandalkan fasilitas media sumber yang dikreasikan oleh orang lain. Dengan kata yang lebih pendek bahwa ayo kita berkreasi sehingga itu bagian dari hasil kerja kita. Demikian membuka kegiatan ya Pak Dono, Pak Anu, Bu Betty ya. Iya Bapak, membuka kegiatan ini Pak. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK Microsoft 365 selama 3 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat, secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jafar. Maaf ya Pak Dono. Saya langsung undur diri Pak Dono ya, karena ini jalan. Iya. Sebentar Pak, kita foto bersama dulu mungkin Pak sebelum Bapak ini. Iya. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Penerangannya enggak maksimal. Di mobil ini kan? Siap. Di mobil Pak Iya. Ya, di mobil nih Pak Don ya. Nah, kelihatan Pak Don? Ya. Iya. Kelihatan sedikit apa-apa dah. Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, foto bersama dulu ya. Iya, minta tolong Ibu Jumiati ya Bu ya untuk memfotokan Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, sip. Bu Jum, sudah? Bentar Pak, sebentar. Oh, sebentar. Saya maka sudah call dari tadi. Kasih hitungan Bu ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih ya Pak Dono, Bu Betty, Bu Jumiati. Selamat bekerja, sukses. Terima kasih Pak Jafar. Iya, terima kasih Bapak. Siap. Iya, terima kasih kepada Bapak Jafar dan Bapak Yucha atas kehadirannya. Baik, setelah ini kita akan masuk pada acara inti kita. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Jumiati SPD MPD mengenai belajar di Microsoft Learn. Kepada Ibu Jumiati kami persilahkan. Ya, sebentar ya Bu Betty, saya screenshot dulu sekali lagi yang ini. Oh iya. Baik Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua.
Yang tak lupa pula dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya secara tatap maya dalam kegiatan BIMTEK pemanfaatan Microsoft 365 yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika SMA Kota Kartanegara. Bersama yang saya hormati di sini Pak Hardono selaku Ketua MGMP. Kemudian yang saya hormati juga Pak Yuce Yahya Sukaca selaku CEO dari PT Cipta Gading Arta. Kemudian beliau ini juga di MIL Fellow. Saya ya Bapak Ibu di Microsoft Inovatif Educator Fellow. Kemudian saya hormati juga tadi Pak Japar Bapak Ibu ya, Pak Japar Hodori selaku Capdin Dinas ya wilayah 3 untuk Provinsi Kalimantan Timur. Yang tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua peserta webinar, kalau bisa dibilang dari ujung dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu, karena ada yang peserta dari Merauke. Saya lupa tapi namanya gitu ya. Jadi alhamdulillah dari seluruh peserta Bapak Ibu yang dibuka pendaftaran oleh MGMP ini kurang lebih berjumlah 185 Bapak Ibu ya. Jadi dari seluruh anggota MGMP dan dibuka secara umum. Jadi Bapak Ibu saya langsung izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Bisa terlihat jadi? Iya Ibu, bisa terlihat Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu saya perkenalkan dulu ya, nama saya Jumiati. Jadi saya asal instansi saya itu dari terlupa ditulis ya, dari SMA Al Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah untuk di Microsoft saya sebagai Microsoft Inovatif Educator Expert, Bapak Ibu ini baru ya di tahun 2022-2023. Kemudian Microsoft Certified Educator itu baru juga Bapak Ibu saya belajar itu di tahun 2022 kemarin. Nah untuk Microsoft 365, alhamdulillah kalau dulu di awal pandemi di tahun 2020 MGMP Matematika sudah pernah ya Bapak Ibu mengadakan workshop waktu itu. Saya masih dibantu oleh trainer dari Bu Reti Usman, Pak Sulaiman Lahuo ya waktu itu Bapak Ibu, Pak Baharudin. Nah sekarang alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2023 ini saya sudah bisa bersama-sama dengan rekan-rekan di anggota MGMP Bapak Ibu, ada Bu Endang, ada Bu Pera, kemudian ada Pak Ismail dan Pak Karim ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita semua terus senantiasa bekerja sama dalam meningkatkan update diri kita untuk kemajuan pendidikan ya Bapak Ibu, untuk kemajuan pendidikan yang ada di KUKAR secara umum, kemudian secara khusus ya Bapak Ibu secara umumnya adalah pendidikan yang ada di Indonesia. Kita harus mempersiapkan diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung Bapak Ibu, sebelum ke Microsoft Learn, Bapak Ibu kita kemarin sudah dari Microsoft itu sudah dibuatkan ya Bapak Ibu, semua peserta memperoleh akun Guru Inovatif Bapak Ibu ya. Jadi akun Guru Inovatif itu untuk mengakses ya Bapak Ibu Microsoft 365. Nah kita kemarin sudah melakukan pengaktifan akun. Kemudian kita sudah masuk ke Microsoft Teams ya Bapak Ibu, dan kemarin melalui portal office.com, kemudian Bapak Ibu masuk ke Microsoft 365, kemudian Bapak Ibu check in. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada itu adalah aplikasi yang online ya Bapak Ibu. Jadi di situ kalau Bapak Ibu melihat kemarin setelah kita mengaktifkan, kita masuk ke Teams ya Bapak Ibu, seperti ini ya tampilannya kemarin Bapak Ibu. Jadi kita mengetikkan office.com, kemudian tampilannya seperti ini. Ya. Nah di sini Bapak Ibu aplikasi yang ada ya Bapak Ibu. Jadi selain hanya Teams, ya, kita juga ada aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi di sini sekilas saya menjelaskan ya Bapak Ibu, ada
Outlook. Jadi Outlook ini seperti email ya Bapak Ibu. Jadi kalau akun Microsoft itu di emailnya itu ada di Outlook. Kemudian OneDrive. OneDrive ini penyimpanan di awan Bapak Ibu. Jadi dengan akun Guru Inovatif itu kita mempunyai penyimpanan OneDrive sebesar 1 tera Bapak Ibu, 1 terabyte atau 1000 giga ya Bapak Ibu. Jadi sangat besar sekali. Ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk ininya Excel ya Bapak Ibu, sama untuk PowerPoint-nya ya, Excel, PowerPoint, Word, Form ya, Sway atau Office-nya Bapak Ibu ya. Tapi ini semuanya adalah berbasis online. Teams, OneNote, nanti semuanya ini akan insya Allah saya akan berbagi dengan rekan-rekan trainer yang lain ya Bapak Ibu di hari besok itu. Hari ini nanti Teams ya oleh Bu Endang, nanti hari berikutnya itu POM dengan POM dengan OneDrive ya Bapak Ibu. Hari terakhir itu Sway dengan OneNote. Nanti seperti itu gambarannya. Nah, semua aplikasi ini Bapak Ibu berbasis online. Artinya kita masuk ke portal browsernya gitu ya, office.com. Nah, sekarang bagaimana gitu ya kalau misalnya kita ingin memiliki yang aplikasi itu offline-nya gitu ya, atau ada di desktop kita Bapak Ibu, seperti yang saat ini yang kita miliki gitu ya, Word, Excel, PowerPoint, ditambah lagi yang lainnya, misalkan Teams-nya atau OneNote ya, atau Whiteboard yang lain-lain Bapak Ibu ya, Power Automate, semuanya kita ingin itu ada di desktop kita. Nah, ini dari Microsoft ya Bapak Ibu, diberikan fasilitas dinamakan Microsoft 365 ya, A1 for device. Jadi Microsoft 365-nya ini ada di device kita Bapak Ibu. Jadi seperti Word, Excel, PowerPoint yang selama ini kita miliki di laptop kita. Jadi ini adalah lisensi yang asli dari Microsoft. Nah, Bapak Ibu, nanti keuntungannya kita bisa memiliki desktop Office-nya ya Bapak Ibu. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang Office tadi ini ada di desktop kita. Kemudian tentu saja lisensinya ya Bapak Ibu ini asli dari Microsoft. Kemudian untuk A1 for device ini khusus jadi untuk satu device, jadi untuk satu laptop atau satu perangkat komputer gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu, lisensinya ini berlaku untuk 6 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jangka waktunya sampai 6 tahun. Jadi kalau mungkin mohon maaf ya kalau kita mungkin menggunakan yang lisensinya tidak asli, itu kan mungkin ada hal-hal lain yang kita lakukan supaya bisa bertahan ya Bapak Ibu. Nanti dengan menggunakan Microsoft 365 A1 for device ini Bapak Ibu tenang saja, jadi selama 6 tahun ini bisa digunakan ya Bapak Ibu. Dengan nilai nominalnya juga sangat terjangkau ya Bapak Ibu, sebesar 574.000 per device. Jadi Bapak Ibu bisa memikirkan sendirilah 574 kalau selama 6 tahun dibagi per tahunnya berapa. Nah, ini adalah salah satu penawaran yang diberikan oleh Microsoft untuk memudahkan kita ya Bapak Ibu sebagai guru di dalam menyiapkan pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi Microsoft 365. Jadi nanti Word, Excel, PowerPoint, nah Bapak Ibu, Teams ya, OneNote, Sway, Forms, nah itu semuanya itu ada di desktop kita. Ditambah lagi Bapak Ibu yang menariknya adalah Minecraft ini ya. Jadi ada Minecraft Education Edition-nya seperti itu. Jadi itu sangat menarik ya Bapak Ibu. Nanti misalkan Bapak Ibu berminat bisa dengan menghubungi saya ya Bapak Ibu secara japri atau langsung ke sini juga bisa ya, ke tadi ya ke Cipta Gading Artanya di sini bisa dihubungi ya seperti ini, atau ke saya atau ke trainer yang lain, rekan-rekan saya juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah untuk perbedaannya ya, jadi nanti bisa dirasakan sendiri bagaimana manfaatnya Microsoft 365 ini. Nanti bisa dilihat gimana sih sangat teknologinya itu sangat keren gitu ya, yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan.
Nah, sekarang kita masuk ke Microsoft Learn ya Bapak Ibu. Nah, jadi Microsoft Learn, kenapa sih kalau kita harus mempelajari Microsoft Learn gitu ya. Nah, di awal tahun 2020 itu kita sudah pernah workshop ya Bapak Ibu waktu itu. Itu kita redem kodenya itu di Microsoft Center ya, Educator Center atau MAC. Nah, sekarang MAC itu bermigrasi Bapak Ibu atau berpindah gitu ya. Jadi dia berpindah menjadi migrasi ke Microsoft Learn. Nah, di Microsoft Learn ini merupakan pusat sumber belajar. Jadi kita bisa belajar sendiri secara mandiri gitu ya. Apa-apa saja yang kita perlukan di dalam pembelajaran kita yang terkait dengan pemanfaatan IT. Bapak Ibu. Jadi di Microsoft Learn ini disediakan sumber belajar, ya, jadi fasilitasi oleh Microsoft untuk para pendidik maupun siswanya. Kita bisa belajar secara mandiri. Nah, tentu saja yang kita lakukan pertama kali adalah mendaftar atau check-in ya Bapak Ibu bahasanya. Nah, jadi dengan akun Geno Inovatif itu Bapak Ibu nanti check-in di Microsoft Learn. Nah, selain menyediakan tadi ya Bapak Ibu fasilitas untuk pendidik dan siswa di dalam mengembangkan dirinya untuk belajar secara mandiri, di Microsoft Learn juga menyediakan berbagai pelatihan. Jadi Bapak Ibu kita bisa belajar atau berlatih secara mandiri di sini. Jadi kita di sini disediakan melalui jelajahi, ada pelatihannya, sumber-sumbernya. Jadi melalui pelatihan atau bahasa anunya tuh learning part ya Bapak Ibu. Jadi jalur pembelajaran dan sumber daya di sini maksudnya aplikasi apa saja sih yang ingin kita latih gitu ya, atau ingin kita pelajari. Nah, kita bisa mencari di pencariannya, di searchingnya. Nah, nanti dari pelatihan yang kita ikuti secara mandiri itu kita akan mendapatkan lencana Bapak Ibu, lencana atau badge gitu ya, dan sertifikasi. Jadi nanti dari lencananya itu ada sertifikatnya dari Microsoft. Ya, jadi yang ini semua saja disediakan bagi pendidik ya, seperti kita semua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah pendidik hebat ya, yang mau mengembangkan dirinya terus ya, meningkatkan kompetensinya, yang mau terus belajar. Jadi walaupun malam hari seperti ini, siang kita mengajar, malam Bapak Ibu tetap belajar ya. Jadi Bapak Ibu adalah orang yang hebat ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung ini secara teorinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan demokan juga. Jadi untuk mendaftar di Microsoft Learn, Bapak Ibu nanti portalnya adalah learn.microsoft.com. Nah, karena kita mendaftar, yang kita klik nanti Bapak Ibu setelah portalnya terbuka ya, kita klik di bagian check-in sini. Setelah check-in, nanti kita masukkan sebagaimana biasa ya Bapak Ibu, masukkan username-nya atau akun kita gitu ya, kemudian dan password-nya. Nanti Bapak Ibu ikuti saja langkah-langkahnya. Kalau yang baru pertama itu biasanya nanti ada beberapa isian gitu ya, nanti Bapak Ibu ikuti hanya 2-3 langkah gitu ya, kemudian nanti diklik yes atau accept, nanti itu sudah akan masuk ke dashboard-nya Microsoft Learn. Sekarang nanti seperti ini tampilannya Bapak Ibu kalau sudah berhasil ya. Jadi nanti ada foto profil kita ya. Ini di sini, kemudian untuk melihat yang lain-lainnya Bapak Ibu nanti misalkan mau melihat berapa sih badge yang dimiliki ya, trofinya atau trainingnya apa saja yang tersedia, nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu, diklik foto profilnya, kemudian baru profil kita masuk klik gitu ya. Nanti di bagian sini Bapak Ibu, di bagian kiri ini ada activity, training, certification, kemudian ada achievement untuk melakukan redem kode. Terus ke bawah itu adalah transkripnya. Jadi semua pelatihan kita itu ada transkripnya Bapak Ibu. Jadi seperti kita kuliah gitu ya, apa yang kita pelajari hari ini, berapa jam, nah itu ada terekam di transkripnya di Microsoft Learn. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nanti terkait
pelatihan yang ada, yaitu atau training yang ada di Microsoft Learn. Nanti bisa kita coba ya Bapak Ibu, saya contohkan satu saja. Jadi kita mulai dari training, kita klik, kemudian ke pilih di Educator Center, kemudian Educator Program, kemudian di sini program untuk pendidik ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang program overview. Apa saja sih program yang untuk pendidik gitu ya. Nah itu diantaranya programnya adalah Microsoft Educator. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin menjadi Microsoft Educator, Bapak Ibu bisa mengikuti jalur di sini ya. Jadi di sini Microsoft Educator itu dipersiapkan di sini ya, katanya untuk para pendidik ya yang ingin mengembangkan diri, yang ingin belajar tentang teknologi Microsoft gitu ya. Nanti bisa dimulai di jalur pembelajaran di sini. Jadi di learn more-nya ini adalah di sini adalah jalur pembelajarannya, apa sih yang dipelajari. Nah, kalau kita ingin menjadi Microsoft Educator. Selain Microsoft Educator, Bapak Ibu ada juga yaitu Microsoft Educator Expense ya. Kemudian nanti Microsoft Educator Trainer, hingga yang terakhir Microsoft Innovative Educator Export ya Bapak Ibu. Nanti saya lihatkan di Learn-nya. Nah, sekarang untuk meredam kode. Apa sih redem kode gitu ya? Jadi redem kode itu Bapak Ibu adalah suatu kode unik. Jadi redem kode itu kode unik ya Ibu ya, yang diberikan oleh instruktur atau pelatih atau trainer. Jadi ini untuk setiap kegiatan Microsoft ya Bapak Ibu. Untuk setiap kegiatan atau pelatihan yang dilakukan oleh trainer Microsoft atau instrukturnya, maka akan mendapatkan penghargaan atau sertifikat atas keaktifannya untuk mengikuti satu sesi pelatihan, yaitu diberikanlah redem kode ya, atau kode unik tadi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa meredemnya gitu ya di Microsoft Learn. Nah, ini catatannya, redem kode hanya dapat digunakan atau diinput satu kali Bapak Ibu. Jadi nanti malam ini kan ada dua materi ya, materi saya dan Bu Endang. Nanti dari kami, saya akan memberikan redem kode. Bapak Ibu silakan diredem. Nanti akan terlihat rencananya dan transkripnya di Microsoft Learn. Begitu juga dengan materi yang dari Bu Endang, materi Microsoft Team juga akan diberikan redem kode. Jadi nanti semua pelatihan Bapak Ibu, misalkan ya dari sekarang mungkin nanti selanjutnya ke depan terus mengikuti gitu ya, konsisten, nanti semua akan terekam, akan tergabung di Microsoft Learn itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk memasukkannya Bapak Ibu diklik tadi ya di profil, setelah kita masuk ke Microsoft Learn, Bapak Ibu nanti di foto profilnya diklik dulu, baru pilih profil seperti ini. Setelah pilih profil, nanti akan terbuka Bapak Ibu, baru Bapak Ibu pilih yang di bagian kiri ini ya, di bagian kelima itu achievement atau penghargaan kalau dia berbahasa Indonesia. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik redeem your code now. Ini diklik di sini, baru kemudian dimasukkan kodenya. Seperti apa? Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu, nanti untuk cara memasukkan redeem kodenya. Mungkin saya masuk ke Microsoft Learn-nya dulu, nanti untuk mempraktekkan sekalian redeem kodenya ya Bapak Ibu, bagaimana caranya. Saya akhiri dulu ini, saya install PowerPoint-nya. Saya ke browser ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan browser yang biasa digunakan, bisa Chrome atau Edge ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk masuk ke Microsoft Learn, Bapak Ibu bisa mengetikkan Microsoft Learn atau bisa juga learn.microsoft.com gitu ya Bapak Ibu. Bisa misalkan Microsoft Learn seperti ini. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa dari sini juga bisa learn.microsoft.com ini. Ini klik ini. Nah, ini tampilannya seperti ini awalnya Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sudah pernah mendaftar ya Bapak Ibu ya, sign in.
Nanti kalau Bapak Ibu yang belum atau yang baru pertama, nanti silakan di klik sign in-nya di sini ya Bapak Ibu, baru kemudian masukkan akun Guru Inovatifnya tadi dan passwordnya, seperti itu. Jadi tadi di learn.microsoft.com atau di Microsoft Learn gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nanti di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini ada training. Nah, ini training-trainingnya tadi ya, learning facts, jalur pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita bisa searching di sini, misalkan mau pelajari apa saja. Nah, ini di sini banyak disediakan ya Bapak Ibu. Di sini kalau terlihat di tampilan punya saya Bapak Ibu, nah ini levelnya segini, nah berarti itu sudah tingkat kita mempelajarinya Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau lihat, diklik foto profilnya Bapak Ibu, baru pilih yang profil ini. Nah seperti ini, nanti setiap yang kita lakukan akan di sini akan tersimpan berapa batch-nya, berapa trofinya gitu ya Bapak Ibu. Misalkan kita klik batch-nya seperti ini. Nah, ini batch-batch-nya Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan, nah kapan kita melakukannya, nah itu akan terlihat di sini tanggal-tanggalnya. Seperti ini 12 bulan 6 2022 ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan yang ini bulan 7 tanggal 7 bulan 11 2020. Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dimulai secara khususnya kalau kita ingin sesuai dengan program edukasinya ya, itu kita pilih di sini ya Bapak Ibu, kita pilih di bagian training ini, kemudian kita pilih course tadi. Maaf Bapak Ibu, pilih yang di sini ya, Educator Center. Kita pilih yang Educator Program. Pilih yang Program Overview. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, jadi kita bisa menjadi Microsoft Educator, nah, bisa menjadi Microsoft Expand Educator. Nah, ini Microsoft Educator Trainer, hanya saja yang ini memerlukan adanya instruktur led training. Jadi perlu ada, selain kita belajar mandiri, kita juga memerlukan instruktur Bapak Ibu ya. Seperti ini, nah hingga nanti akhirnya sampai ke Microsoft Innovative Educator Expert seperti sampaikan Pak Yuce tadi. Nah ini ada komunitasnya ya Bapak Ibu untuk di Indonesia, Microsoft Innovative Educator Expert-nya. Nanti Bapak Ibu misalkan mau memulai dari mempelajari untuk menjadi Microsoft Educator gitu ya, maka Bapak Ibu tinggal diklik di sini di bagian Learn More-nya. Nanti setelah itu dipilih yang jalur pembelajarannya ini, Start Learning Path, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mulai. Nah, di sini punya saya sudah tercentang ini ya Bapak Ibu di hijau semua. Nah, berarti ini saya sudah melakukannya. Nah, bisa. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya ya Bapak Ibu, bisa dicoba, nanti diikuti semua jalur pembelajarannya. Nah, nanti yang pertama materinya, modulnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, jadi dia dari satu ini tadi program Microsoft Educator Academy ini ada beberapa modul. Ada tulisan di sini adalah ada 6 modul. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin belajar secara lebih jauh, Bapak Ibu silahkan, nanti tinggal diklik ininya ya Bapak Ibu, pembelajarannya. Nah, ini sudah semua Bapak Ibu ya. Permisi Bu, boleh tanya? Iya, silakan Pak. Iya. Itu kan bahasa Inggris. Nah, kita kan kalau bahasa Inggris kan keterbatasan. Bisakah ditranslate ke bahasa Indonesia? Terima kasih. Kalau ada caranya, minta petunjuknya. Terima kasih, mohon maaf. Iya Pak.
Bapak Ibu, ini yang selama yang saya ketahui ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mungkin lebih hebat dari saya gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan browsernya Add, ini kan saya menggunakan browser Add ya Bapak Ibu, maka kita atur dulu di sininya untuk penambahan bahasanya itu di titik 3 ini. Nah, diklik seperti ini ya. Kemudian dipilih yang di bagian setting, Pak Ibu, setting seperti ini. Nah, kemudian di bagian language atau bahasa. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan add language-nya di sini. Kalau misalkan masih belum, ini saya sudah tambahkan ya Bapak Ibu, sudah tambahkan Indonesia. Nah, seperti itu nanti di add language-nya. Itu kalau sudah, nanti cara cara menjalankannya seperti ini, nanti di sini sebetulnya ya. Cara mentranslate menjalankannya itu. Bentar ya Bapak Ibu. Itu nanti ya Bapak Ibu, ini kalau yang di add, yang saya tahu saya. Nah, kalau kita menggunakan Chrome, nah itu biasanya juga adanya di sini ya Bapak Ibu, menggunakan di Chrome. Kalau kita menggunakan browsernya Chrome, Bapak Ibu tambahkan Google Translate for Chrome, gitu ya. Jadi dicari, misalkan saya buka di sini dulu learn-nya ya Bapak Ibu, Microsoft Learn. Nah, ini kan berbahasa Inggris ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan translate-nya, Bapak Ibu ditambahkan di sini, dicari Google Translate for Chrome. Ya. Ini yang selama ini saya gunakan ya Bapak Ibu. Google Translate for Chrome. Nah, seperti ini. Baru pilih yang Google terjemahan. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini pilih tambahkan ya. Kalau ini kan karena sudah saya tambahkan gitu, jadi tulisannya hapus dari Chrome. Nanti di sini berarti add ya, tambahkan dari Chrome. Bapak Ibu klik aja, itu sudah berhasil. Nanti kalau sudah, tampilnya di sini Bapak Ibu, di ekstensinya sini, di pengayas sini. Nah, di sini, nah Bapak Ibu bisa diklik ini di pin gitu ya, bahasanya di pengayanya sini. Nah, ini nanti misalkan kita buka, nah ini misalkan kita buka planning part gitu ya, atau ini tadi educator center tadi, program overview. Nah, misalkan ini kita mau terjemahkan gitu ya Bapak Ibu, nah ini kita bisa tinggal klik yang di pengaya tadi yang sudah terjemah yang ada di sini tadi, kita tinggal translate di spek. Translate to Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah otomatis menjadi berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini Microsoft Educator. Terus jadi tadi ya, kalau kita ingin mempelajari kita klik di sini. Nah, ini diterjemahkan lagi gitu ya, yang mau terjemahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi mulai jalur pembelajarannya. Jadi seperti itu ya Pak ya, Pak Karim. Jadi kita bisa menggunakan kalau Chrome berarti Google terjemah for Chrome, tambahkan ya Google terjemahan for Chrome. Kalau di add tadi diatur di situ. Nah, cuma saya lupa cara menampilkannya ini. Ntar dulu ya. Nanti bisa dibantu kali ya yang lain. Biasa saya itu dibantu Pak Topik, Bapak Ibu ya. Maklum ibu-ibu ini. Seperti itu Bapak Ibu ya, tapi soal settingannya seperti itu Bapak Ibu yang saya ingat. Nah, jadi memang ini tergantung kita biasanya di mana gitu ya, anunya biasanya menggunakannya. Nah, saya kembali
Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar atau saya yang kehilangan sinyal? Sama Bu, saya Bagaimana juga Bapak dengar Ibu yang Bu. lainnya? Oh ya, Saya juga mungkin dengar. Ibu Jumiatih. Oh Ya, iya, sudah ya. tersambung lagi Bu Betty. Gimana Bu, Iya sudah Bu, muncul silakan Bu. lagi? Sudah muncul Masih di lagi. ini, di Masih Microsoft masih? layarnya, masih Program layar pendidik, Microsoft. Ya, program iya pendidik Bu, Microsoft masih itu. di situ. Saya Iya lanjutkan Bu, ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak iya. Ibu, saya langsung ke ini aja, mencontohkan satu aja nih. Misalkan kita mau jalur pembelajaran gitu ya, atau learning path-nya mau belajar apa gitu ya. Sini bisa di searching ya Bapak Ibu, bisa dicari di sini. Misalkan tentang sway. Ini klik terus aja sway gitu ya misalkan. Nah, ini munculnya ini Bapak Ibu. Nah, itu bisa dicoba, ini sudah komplit ya. Saya masuk dengan akun yang lain kali ya. Sudah 9:30 tapi ya. Nanti ya Bapak Ibu bisa dicoba ya nanti. Selanjutnya saya ke ini aja, cara mengredem kodenya. Nah, cara mengisi redem kode gimana sih? Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin nanti dibagikan redem kode gitu ya, cara kita mengisinya kita sudah check in di Microsoft Learn. Kita klik di sini profil, foto profil, baru kita klik yang profil kita seperti ini. Nah, kemudian pilih yang achievement atau penghargaan. Nah, di sini disuruh redeem your code no. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah menyiapkan di PowerPoint saya. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ini kodenya. Nah, kodenya ini ya Bapak Ibu ya. 9Z3YKL. Ini adalah kode untuk redeem kode di materi saya. Seperti itu. Sudah terlihat, saya show dulu. Saya copy ya Bapak Ibu, misalnya ini kodenya. Saya masukkan di sini di Microsoft Learn tadi di sini ya, di redeem your code no. Bapak Ibu diklik, baru kemudian dikopikan kodenya tadi atau diketik gitu ya, sesuaikan dengan kodenya. Misalkan huruf kapital semua, huruf kapital, angka hurufnya disesuaikan gitu. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita redeem. Bapak Ibu. Nah, ini sudah achievement to your profile ya Bapak Ibu. Sudah kita lihat view profil. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita kembali ke sini ke profil kita. Nah, nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, di bagian ini, di bagian badge. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di bagian kalau learning path ini jalur pembelajaran ya, bisa di sini di bagian modul atau course. Nah, ini sesuai dengan tanggalnya ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tanggalnya. Nah, ini tanggal hari ini ya, tanggal 8 Februari ya Bapak Ibu ya. Nah, 2023. Seperti itu. Nah, ini batch-nya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan mau di print gitu ya, rencananya ini nanti kalau Bapak Ibu mungkin baru pertama, mungkin baru satu ini. Nanti akan berubah di sini ya, tadinya 0 nanti bergeser di sini levelnya jadi level berapa gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau ngeprint atau mau cetak gitu ya dari batch ini, tinggal Bapak Ibu diklik yang ini, yang gambar print ini. Itu nanti tampilnya seperti ini. Sesuai dengan tanggalnya. Itu. Baru transkripnya, nah ini Bapak Ibu, transkripnya di bagian sini, transkrip. Nah, Bapak Ibu bisa melihat transkripnya. Nah, ini transkripnya Bapak Ibu. Bisa dilihat tanggalnya ya.
Oh, belum mana ya? Reload dulu ya Bapak Ibu. Mungkin belum proses ini ya Bapak Ibu, sudah dilihat nanti. Jadi transkripnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang seperti ini, berarti ini mempelajari sendiri ya Bapak Ibu. Jadi belajar sendiri hingga berhasil gitu. Ada juga yang tulisannya itu nah, ada juga yang tulisannya seperti ini Bapak Ibu, instruktur led training. Nah, ini berarti custom training gitu ya. Jadi, ini berarti diberikan random kode oleh trainingnya, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat di sini dan yang hari ini. ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba, bisa dilihat, bisa dimasukkan random kodenya. Nanti jadi akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi custom training itu berarti instructor led training, berarti random kodenya itu ada ini dari random kode. Tapi kalau misalkan yang seperti ini kita belajar secara mandiri Bapak Ibu, kita belajar mandiri sampai selesai ya, dari awal kita start mempelajari modulnya hingga akhirnya yaitu mengerjakan kuisnya Bapak Ibu ya sampai berhasil. Nah, itu akan muncul nanti di transkripnya seperti ini. Mungkin seperti itu dari saya Bapak Ibu tentang Microsoft Learn. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu. Iya, terima kasih Ibu Jumiati. Ya, materi selanjutnya oleh Ibu Endang Purwaningsih, yaitu Reading Progress di Microsoft Teams. Pada Ibu kami persilahkan. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa untuk tanya jawab bisa langsung sambil pemateri menyampaikan, bisa Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dulu atau mengangkat tangan pada fasilitas Microsoft Teams-nya, atau bisa menuliskan di chat box-nya atau di obrolannya untuk bertanya Bapak Ibu. Dan juga untuk link absensi, kita tidak memberikan link absensinya lagi Bu ya, karena untuk Microsoft Teams ini otomatis langsung mendeteksi kehadiran Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu melakukan isi absensi. Baik, kepada Ibu Endang Purwaningsih, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Ibu. Ibu Endang. Apakah Bapak Ibu lainnya bisa mendengar suara Ibu Endang? Ya, halo Ibu Endang. Ibu Endang. Tidak ada suaranya. Oh iya. Tidak ada suaranya Ibu Endang. Halo, Ibu Endang. Belum bisa kita dengar suaranya, Ibu.
Nah, nggak kedengaran ya suara Bu Endang. Iya. Iya, tidak ada suara keluar sama sekali. Bu. Bisa. Iya Bu, sambil menunggu Ibu Endang memperbaiki suaranya, mungkin apabila ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai Microsoft Learn bisa kita sampaikan ke Ibu Jumiati. Ini di chat Bu. Oh ya, sebentar saya chat dulu. Saya mau bertanya, bisa? Iya, silakan. Dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dengan Mariano dari Bandung. Oh iya Bapak, silakan Pak. Nah, untuk Microsoft Learn, apakah di akhir dari pelatihannya ada ujiannya? Dan apakah ujiannya itu berbayar atau tidak? Itu saja, makasih. Iya, terima kasih Bapak. Silakan pada Ibu Jumiati untuk langsung menjawab. Iya, langsung saya jawab ya Kak ya. Jadi untuk Microsoft Learn itu penuh sepenuhnya itu gratis Bapak. Jadi sebagaimana yang aplikasi Microsoft 365 yang online itu kan gratis ya Pak ya. Artinya kita nggak perlu berbayar apa, hanya modal internet atau jaringan. Jadi seperti itu juga. Jadi di modulnya misalkan satu modul itu nanti sebelumnya ada penjelasan materinya dulu Pak. Ada videonya, ada semacam tutorialnya gitu ya. Nanti setelah kita ikuti di akhirnya baru ada semacam kuis. Nah, kuisnya itu kadang 10 soal gitu ya atau 20 soal tergantung beda-beda Pak, tergantung materinya. Nanti kuisnya itu kita ikuti gitu seperti kita ujian sekolah gitu ya atau anak-anak. Nanti syaratnya itu 85 kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan Bapak belum sampai setelah dikirim gitu nilainya belum sampai 85 gitu, kita bisa ulang Pak. Jadi kita retake lagi, ambil lagi itunya gitu ya. Nanti kita akhirnya jadi berikutnya sudah insya Allah sudah bisa, sudah lulus. Nanti begitu sudah selesai nanti bisa langsung dilihat batch-nya itu di profil tadi. Jadi seperti itu Pak, jadi nggak ada berbayarnya. Oh ya, oke. Soalnya kalau yang Google Master Trainer kan berbayar di ujungnya tuh ujiannya. Ternyata ini tidak ya. Ya syukurlah saya akan mencobanya. Terima kasih informasinya. Ya, silakan Pak. Jadi memang fasilitas dari Microsoft Pak. Jadi memang supaya kita itu guru-guru bisa belajar semua program-program Microsoft di situ di Microsoft Learn. Oke, makasih. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi kan Bu Betty di room chat. Saya langsung baca ya. Ini dari Pak Mariano. Saya langsung ini ya. Langsung baca aja ya Bu Betty ya. Dari Pak Salman ini Bu Jumiati, redam kode apakah dari trainer atau seperti apa? Iya Pak, jadi redam kodenya itu dari trainer. Nanti akan saya, kalau tadi Bapak Ibu belum sempat mencatat, nanti akan saya bagikan di grup WA pelatihan ya Bapak Ibu. Nah ini karena ini malam ini kan ada juga yang dari webinar PMM ya Bapak Ibu. Nah nanti kalau yang dari webinar, kalau memang belum sempat, bisa juga kalau saya masukkan di sini bisa enggak ya di room chatnya. Nah, ini tadi saya share screen lagi ya untuk kodenya. Saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Bu Endang mungkin bisa lewat HP Bu, nanti saya bantu share screen-nya. Kalau lewat HP bagus nggak suaranya? Nah, Bapak Ibu, redam kodenya yang untuk dari saya, materinya ini ya Bapak Ibu. Ini saya jangan juga selain redam kode, Bapak Ibu bisa mengisi link surveinya juga. Jadi link survei ini sebagai
penilaian bagi saya gitu ya untuk memperbaiki jika ada hal-hal yang mungkin belum bagus gitu ya. Ini saya matikan dulu juga video saya ya. Saya kopikan di sana ini. Saya masukkan di sini ya Bapak Ibu di room chat-nya. Bu Endang sudah bisa? Bisa terlihat Bapak Ibu di chat-nya, di room chat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bisa, Bu. dari Pak Mariano ya. Oh, ini Pak Mariano, apakah file-file Word, Excel, dan PPT yang sudah kita punya di laptop bisa dipindahkan ke online dan bisa diedit secara online? Bisa Pak. Jadi nanti ini materi OneDrive, insya Allah di hari besok, hari kedua. Jadi nanti bisa kita yang dari offline ke online, yang dari online kita ambil juga bisa gitu. Jadi artinya kalau supaya nggak penuh gitu ya di laptop kita simpan di OneDrive karena penyimpanannya kan 1 tera ya, itu bisa. Nanti dicontohkan soalnya nanti di materi base. Yang berikutnya Bu Un, apa sebaiknya dijelaskan fungsi-fungsi dari aplikasi yang ada di MO365? Iya Bu, jadi nanti selama 3 hari ini ada 6 aplikasi yang akan dijelaskan ya Bapak Ibu. 6 aplikasi ini maksudnya yang memang bagi kita guru itu sudah sering kita gunakan gitu ya, akan kita manfaatkan. Nanti Teams dan lain-lainnya, nanti materi kedua dan materi ketiga. Nah untuk yang lainnya nanti bisa di pengembangan gitu ya. Gimana Bu Endang? Masih belum bisa? Pertanyaannya dari Pak Franky. Kalau kita masukkan kode redeemnya, apakah kita sudah mengikuti Microsoft Educator? Jadi yang redeem kode itu adalah semacam penghargaan ya Bapak Ibu, achievement, penghargaan dari pelatihan yang kita ikuti gitu ya, atau bonusnya lah gitu. Nah, sedangkan yang di Microsoft Educator itu, yang training-training yang ada itu adalah sebagai fasilitas yang disediakan oleh Microsoft gitu ya, untuk kita ingin sebagai pengembangan diri kita gitu bahasanya. Kalau kita ingin mengembangkan diri kita secara mandiri, nah kita bisa mengikutinya di Microsoft Educator tadi. Ya, di bagian Microsoft Learn ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang bertanya tentang bagaimana memasukkan redeem kodenya lagi, nanti ini ada rekamannya Bapak Ibu juga ya, nanti bisa disampaikan lagi. Bagaimana Bu Endang? Bu Betty? Mungkin gangguan jaringan ya, Bu Endang Sin juga. Ibu Jumiati, Ya. Kalau boleh bertanya untuk grup WhatsApp-nya di mana ya? Karena saya belum bergabung. Ibu peserta webinar atau maaf ya Bu, peserta webinar atau peserta webinar yang dari PMM Bu? Oh, maaf ya Bu, kalau yang peserta webinar ini hadirnya hanya malam ini aja. Oh, baik. Oke. Tadi sudah diterima Bu, redeem kodenya bisa disimak. Iya, iya. Jadi yang peserta webinar itu hanya malam ini, jadi yang untuk di workshop itu peserta BIMTEK Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu.
Alhamdulillah sudah mau bergabung di sini. Nggak bisa terdengar ya suaranya enak masih ya. Baik, sambil ini ya saya jawab lagi. Ada Bu Samsia yang bertanya, mohon izin Bu, aplikasi OneDrive apakah memiliki keterbatasan kapasitas seperti file atau yang lainnya? Nah, jadi tidak ada Bapak Ibu. Jadi untuk OneDrive ini kita memiliki penyimpanan di awan ya bahasanya. Nah, penyimpanan di awannya itu sebesar 1 tera. Jadi tidak ada keterbatasan kapasitasnya atau filenya. Bapak Ibu, Bu Endang. Bentar ya Bapak Ibu. Terus saya bantu ya Bapak Ibu ya. Bu Endang ada kirimkan ke saya Bu ya, PowerPoint-nya ya. Bentar Bapak Ibu ya, saya lihat dulu. Gimana Bapak Ibu, apa bisa mendengar suara Ibu Endang? Ya Ibu? Ya, Bu Endang. Tidak ada suara ya? Kasihan. Nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu ya, saya sekilas aja lah dulu untuk pembukanya gitu ya. Bu Endang ya, mudah-mudahan nanti kalau besok sudah bagus bisa lagi disampaikan ya Bu Ibu ya. Jadi untuk ini ada sih dikirim ke saya ya Bu, dari Bu Endang Bapak Ibu ya. Saya izin dulu untuk share screen. Halo. Nah, halo. Iya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Terdengar Bu? Ya. Terdengar Bu Endang. Saya bantu share screen nggak Bu? Bagus tapi Bu. Ya. Nanti Ibu yang ya, yang jelasinnya. Ini bisa saya juga sambil share sebenarnya. Oh ya, kalau bisa silakan Bu. Ya. Ayo Bu Endang, silakan. Tapi silakan Ibu. Masih aman Bu, masih aman. Oke, siap. Begitu. Bu Endang? Ya Ibu Endang, hilang lagi suaranya Ibu. Halo? Ya. Iya. Terdengar ya suara saya ya? Iya, tapi kameranya nggak terlihat Bu. Nggak apa-apa Bu Betty, kalau nggak Iya. kameranya dan ya nggak apa-apa. Share screen-nya. Share screen-nya Bu Endang.
Saya matikan dulu audio mikrofon Bapak Ibu yang lain ya, biar Bu Endang fokus dulu. Iya. Ya, terlihat Bu Endang. Ya, silakan. Ya, ya. Nggak kedengaran lagi ya? Iya, hilang lagi, Bu. Suara Ibu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang, mohon maaf tidak terdengar lagi suaranya, Bu. Bagaimana Ibu Jum? Bu Endang ada pakai akun yang lain kah selain yang di penyaji? Ada akun yang lain? Kalau harus saya jadikan penyaji dulu, maksudnya kalau pakai akun yang lain. Masih yang tadi? Iya. Iya, Bu. Ter-unmute kata Ibu Endang karena Ibu Endang menggunakan HP untuk akun yang lainnya, Bu. Oh, iya, sebentar saya jadikan penyaji dulu ya. Saya cari dulu lagi yang satu ini. Ya, bisa dibuka, Bu, sekarangnya. Ya, udah. Ya, silakan. Ya. Semangat. Semangat. Ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga masih tetap semangat pagi ya. Mohon maaf tadi saya ada kendala audio. Jadi hari ini saya sebagai trainer MO365 2023, di sini saya akan memberikan materi reading progress. Nama saya Endang Purwaningsi, SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Muarabada. Siap, Bu Endang. Siap. Oke, siap. Assalamualaikum. Tapi share screen saya nampak ya, Bu ya? Mungkin lagi proses kali, di sini belum tempat Ibu. Yang Bu Betty? Mana Bu Betty? Apa sudah terlihat? Belum terlihat, Ibu. Nah, ini mulai proses. Iya, proses. Ya, maaf. Oke, bukan Ibu. Iya, sudah nampak? Ya. Oke. Materi ini berhubungan dengan tugas pertama Bapak Ibu ya di hari pertama. Reading progress. Oke, langsung saja kalau gitu. Oke, Bapak Ibu bisa sambil melakukannya juga di office Bapak Ibu. Saya juga sudah ada materinya. Jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Oke, yang pertama kita masuk ke kelas kita yang kemarin Bapak dan Ibu sudah join ya. Oke, di bagian kelas kita ini ada all themes. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Oke. Kemudian kita pilih join and create teams. Kita buat tim baru. Oke, kalau ingin membuat tim yang baru atau join dengan kode. Jadi modelnya seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam Ilmu 365 ini, join menggunakan kode ya. Di sini saya menggunakan bahasanya bahasa Inggris. Ada juga beberapa device yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih ya
perintahnya tuh join team with a code, berarti join timnya dengan kode, sama seperti halnya Bapak Ibu ketika join di kelas MO365 ini. Jika ingin membuat tim atau kelas baru, Bapak Ibu bisa memilih yang ini, create a team. Oke. Karena kita mau membuat kelas baru, ya, kita pilih yang ini, create a team. Setelah itu, ada pilihan yang seperti ini. Ada class, ada professional learning, staff, other. Kita pilih yang class. Oke, lanjut. Nah, untuk membuat kelas, ini ada beberapa bagian yang harus diisi terlebih dahulu. Di bagian name, ini adalah nama kelas yang akan kita buat. Untuk deskripsi, ini berisi tentang tujuan dibuat kelas ini, atau gambaran terbentuknya kelas ini. Gitu. Oke, kemudian setelah itu, pilih siswanya. Di sini saya masukkan trainer Ibu Jumianti, kemudian add, skip. Oke, jika sudah, maka nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Udah dipahamin ya? Oke. Setelah itu kita mau membuat tugas. Di bagian ini kita pilih assignment. Kalau menggunakan device yang berbahasa Indonesia, berarti dia artinya tugas. Kemudian kita pilih yang bagian create. Ini membuat. Pilih assignment. Nah, muncul seperti ini. Ada title, berarti ini adalah judul dari tugasnya. Kemudian ada instruksinya, bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, kemudian kita tinggal menginput atau mengupload teks yang akan atau ingin dibaca. Oke, caranya ini ada bagian attack di sini. Kemudian pilih yang reading progress. Oke. Nanti munculnya seperti ini. Di bagian reading progress ada dua bagian, ada import word atau browse sample. Yang artinya kalau misalnya import, berarti Bapak Ibu sudah punya data sendiri atau tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian yang browse, berarti Ibu atau Bapak dan Ibu mengambil dari perpustakaan yang ada di MO365 ini. Oke, seperti ini ya. Kita bisa pilih jenis dokumennya, bisa ngupload device, ada kelas notebook, ada Teams-nya, ada OneDrive-nya. Oke, kita ambil aja di browse sample library. Kita pilih yang ini. Oke, nah di sini adalah tampilan dari contoh yang ada di perpustakaan. Nah, ini adalah kelasnya ya. Kemudian ini adalah bacaannya. Ini judulnya, reading passion title. Kemudian ada genre-nya, ada levelnya, ada banyaknya kata yang terdapat dalam bacaan tersebut. Oke, kita pilih satu di sini. Saya ambil yang pertama. Kemudian kita pilih. Nah, di sini muncul bacaannya. Nah, yang di bagian kanan
ini ada levelnya 300 ya. Oke, level bacanya. Kemudian ada number of attempt. Ini maksudnya pengulangan tugas. Oke, bisa diulang berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ini saya pilih unlimited, jadi siswanya bisa mencoba berulang kali. Oke, untuk waktunya saya pakai no limit, ya bebas. Kemudian, nah di sini bisa berupa suara, bisa juga video. Tinggal dipilih di sini. Oke, kemudian balik ke sini. Nah, cepat. Oke, kita pilih tombol next-nya. Nanti dia muncul seperti ini. Di bagian poin, ini adalah skor yang akan diperoleh siswa setelah melaksanakan tugas ini. Skor maksimalnya 100. Oke, kemudian di bagian assign to, maksudnya kelas kita ya, kelas literasi. Nah, di bagian edit di sini, kita pilih assign to all student. Jadi semua siswa bisa mengirim tugasnya. Setelah itu done. Kemudian di bagian due date, nah ini, kalau memang ingin ada pembatasan, kita pilih yang close date, kemudian done. Jika tidak ingin ada pembatasan, langsung done saja. Oke, kalau yang ada waktu pembatasan, nah seperti ini ya. Oke, pilih waktunya, kemudian bisa dikirimkan. Oke, setelah itu, tugas itu akan dipublish di channel general. Karena di kelas kita baru ada yang general atau umum, makanya kita hanya memunculkan general saja. Kemudian untuk notice-nya bisa diaktifkan, misal kalau ingin. Oke, sehingga nanti tampilnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan tugas yang akan dikumpulkan nanti. Jadi, tugas Bapak Ibu adalah membuat tugas yang sudah tadi saya contohkan, kemudian capture atau screenshot tampilan tugasnya, kemudian di-upload di tugas di kelas MO365 untuk tugas 1. Nanti tampilan di generalnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk redeem code-nya, nanti Bapak Ibu bisa langsung coba di learn Microsoft Office-nya, masukkan kode K7L PN2 biarin kodenya, redeem kode. Oke, demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada Ibu Betty. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Endang atas pemaparannya mengenai reading progress di Microsoft Teams. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau menyampaikannya di chat. Bentar saya buka dulu audionya ya Bapak Ibu, biar kalau ada yang mau raise hand atau mau langsung menyampaikan. Sebentar saya ubah dulu persyaratannya. Gambar tidak terlihat ya Bapak Karim, Pak Muhammad Haryadi. Gambarnya nggak. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Sudah saya buka audionya. Bisa raise hand dulu, silakan.
Bagaimana Bapak Ibu? Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Khususnya mengenai tugas yang akan diberikan pada hari ini ya Bu ya. Ya, jadi tugas untuk meeting pertama ini hanya ada satu Bapak Ibu, yaitu tugas reading progress. Ya, tadi sebenarnya Bapak Salman mengangkat tangan untuk bertanya. Silakan kepada Bapak Salman. Bapak Salman. Bagaimana Bapak Salman tadi mengangkat tangannya? Kami persilakan kepada Bapak Salman untuk bertanya. Sambil menunggu bisa Bapak Ibu yang Bapak Salman audio-nya error, bisa diketikkan Bapak di chat pertanyaannya, nanti saya bacakan. Kode redem Bu Endang tolong dikirim lagi oleh Ibu Sri Mulyani. Sudah Bu, saya kirim di chat nih. Oh iya. Sudah dikirim Ibu di grup chat ya Bu ya? Iya. Ini pertanyaan dari Ibu Oktaviana. Apakah langkah-langkah yang baru disampaikan bisa di-share karena tahapnya tadi tidak terbaca? Pertanyaan yang sama oleh Bapak Yusto. Ada dari Ibu Dwi Nuryati. Mungkin agak diulang karena terlalu cepat. Ya. Ini juga acara ini direkam ya Bu ya. Jadi mungkin setelah ini bisa di-upload kembali oleh Ibu di YouTube ya Bu ya. Iya. Nanti ada rekamannya Bapak Ibu. Dan bisa di-share kan Bu ya. Jadi bisa diulang-ulang kembali untuk lebih memahami penjelasan dari Ibu Endang. Nanti materinya juga bisa kita bagikan di grup WA. Materi PowerPoint-nya atau PDF-nya. Terima kasih Ibu. Dari Bapak Salman bertanya, apakah boleh tugas readingnya selain mapel matematika? Boleh. Bu Endang. Bu Endang, Bu. Mana Ibu Endang? Ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Salman. Apakah boleh tugas readingnya selain mapel matematika, kata Bapak? Ya boleh, Pak. Iya, jadi sesuai dengan mapel. Jadi tidak harus matematika ya Bapak Ibu. Ya. Bagaimana apakah ada menambahkan sedikit Bapak Ibu, jadi yang untuk reading progress-nya itu juga boleh yang ada di situ aja, yang ada di pustaka library-nya boleh, seperti dicontohkan Bu Endang tadi boleh. Atau Bapak Ibu mau ngambil dari materi dari luar juga boleh, jadi bebas aja.
Gimana Bu Betty? Mikrofonnya buka dulu Bu. Mohon maaf Ibu. Hilang. Ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cek dulu sebentar apa yang mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Bu ya Bapak Ibu, karena juga waktu telah menunjukkan pukul 22.10. Kalau dengan ini, dengan berakhirnya pembahasannya kajian materi dari Bu Endang dan penjawaban pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Jumiati dan Ibu Endang juga, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya memiliki pantun. Pak Somad membeli kue, tidak lupa beli buah delima. Cakep. Oke. Sangat semangat belajar Microsoft. Cakep. Satu lagi. Semangat Bu, semangat. Jangan lupa besok kita akan berjumpa. Iya, Bapak Ibu, akhir kata saya mewakili panitia kegiatan webinar dan BIMTEK pada kali ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu. Kemudian kami memohon maaf atas segala kekurangan, segala kendala-kendala teknis yang terjadi sebelumnya. Maka kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri kegiatan webinar dan BIMTEK pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak dapat redeem kode lagi dari Bu Endang. Ada Bu. Nanti dikirim ke grup WA lagi ya Bu ya. Oke. Bisa di grup WA ya Bu. Biar dapat banyak hit. Iya. Oke, Bapak